Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi diri kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Tafsir Juz Amma, dan kali ini kita akan bahas ayat yang ke-31. Sebelum kita bahas ayat yang ke-31, terlebih dahulu kita dengarkan salah seorang jamaah untuk membacakan ayat ini, karena ayat ini belum kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dipersilahkan, Bu. Assalamualaikum. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-31,
Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Apa kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa? Ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah memberikan motivasi agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, yang setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana akhir dari kehidupan orang-orang yang kafir, yang mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dengan masa yang ahqabah, masa yang lama. Ketika sudah selesai ahqabah yang pertama, maka masuk ahqabah yang kedua, seterusnya demikian. Artinya orang-orang yang sudah tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kekal di dalam nerakanya Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendustakan akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Mereka kufur dengan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak yakini bahwasanya manusia itu bisa Allah hidupkan kembali seperti semula, seperti sedia kala, tanpa ada kekurangan di dalamnya. Mereka tidak yakin itu. Mereka anggap kehidupannya sudah selesai sekali. Tidak ada pertanggungjawaban nanti pada kesempatan yang lain. Sehingga pada akhirnya setelah mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka sadar. Barulah mereka tahu ternyata di sana ada balasan, ada hisab, ada timbangan, ada sirat, ada surga dan neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat yang ke-31 ini, jemaah ini dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa berupa kemenangan. Kemenangan itu ternyata nanti pada hari kiamat. Kalau hari ini kita mungkin seringnya kalah, kita mungkin seringnya telat dari yang lain, kita mungkin dikalahkan dari yang lain. Pada dasarnya jemaah ini dimuliakan oleh Allah, di dunia ini belum menentukan seorang itu menang atau kalah. Kalau berbicara tentang dunia, yang kita nggak peroleh dunia, kita nggak dapat dunia, bukan menunjukkan dia itu kalah, bukan menunjukkan bahwasanya dia itu terbelakang. Karena kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yang akan diperoleh nanti pada hari kiamat. Kita mungkin nggak ada apa-apa di sini, nggak dikenal oleh orang, bukan orang yang dikenal banyak orang, bukan orang yang punya pangkat dan jabatan dan seterusnya. Kita orang biasa. Ya, bahkan orang-orang tidak banyak mengenal kita, tapi kita dikenal di langit. Doa-doa kita sampai ke langit, doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud-sujud kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita lakukan enggak dilihat oleh orang, tapi Allah lihat. Dan inilah kemenangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk urusan akhirat kita diperintahkan untuk apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, Bu, untuk urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, maka ambil sesuai dengan kebutuhan. Adapun akhirat enggak pernah puas. Jangan pernah kita merasa puas dengan akhirat kita. Jangan pernah kita merasa zuhud dengan akhirat kita. Kalau kita sudah merasa zuhud dengan akhirat kita, jamaah, kita akan berhenti. Sudah cukuplah, yang penting kan saya bisa baca Quran. Kenapa kita tidak mau tingkatkan kepada hafalan? Hanya sebatas kita baca, sementara di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan. Iqra,
wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayati taqra. Naam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, bacalah, naiklah, bacalah, kemudian naiklah dari ayat-ayat yang dibaca dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu di akhirat nanti di akhir ayat yang engkau baca. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika dia tidak mencukupkan pada bacaan saja, dia tambah dengan hafalan, ini namanya lomba, musabaqah, berlomba-lomba, dan kemenangan nanti pada hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nasib orang-orang kafir dan mereka telah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sebutkan kenikmatan untuk penduduk surga yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mafaza di dalam ayat ini itu diambil dari kata al-fawz yang artinya keselamatan dan kemenangan. Oleh karena itu penulis mengatakan dinamakan dengan mafazah sebagai bentuk tafaul. Tafaul ini optimisme, berharap kebaikan, agar orang yang melintas padang pasir bisa meninggalkannya dengan selamat. Kenapa demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena padang pasir yang begitu luas, tidak ada pepohonan, tidak ada air di sana, dan semoga dia bisa melewati tempat itu dalam kondisi selamat. Makanya dikatakan mafazah. Untuk apa? Harapan orang-orang yang lewat dari padang pasir itu selamat. Nah demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan di dalam ayat ini disebutkan yang menang itu adalah orang yang bertakwa. Di antara karakter orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani akan adanya hari kebangkitan. Dan di antara karakter orang-orang kafir adalah yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Karena ayat ini berbicara tentang hari kebangkitan. Ayat ini berbicara tentang hari kiamat yang semuanya akan diproses pada hari kiamat. Dan ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan adanya hari kebangkitan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah terkait karakter orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, itu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya, Bu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang mereka itu beriman kepada perkara yang gaib. Hari kiamat gaib tidak? Gaib. Siksa kubur gaib tidak? Ada nggak di antara ibu-ibu ini yang pernah lihat siksa kubur? Bukan nonton ya? Iya, bukan nonton. Ada nggak? Dan siksa kubur ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesekali Allah perlihatkan. Agar apa? Agar yakin bahwasanya siksa kubur itu memang ada. Memang ada siksa kubur itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa dan nikmat kubur itu ada. Siksa dan nikmat kubur itu kaitannya dengan fitnah kubur. Fitnah itu pertanyaan di dalam kubur. Pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Nah, kalau dia bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur, maka dia mendapatkan nikmat. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan, dia akan mendapatkan azab kubur. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
ada salah seorang jamaah juga yang pernah belajar, yang dia menceritakan waktu-waktu dia suka gali kubur. Jadi setiap ada yang meninggal dunia, dia suka tuh bantui gali kubur. Suatu ketika dia gali. Pada saat dia gali, qadarullah mengenai kuburan sebelah. Dan pada saat mengenai kuburan sebelah, maka dia mencium bau yang sangat busuk yang mengenai pakaiannya. Dia katakan seminggu nggak hilang-hilang, Ustaz. Dan kejadian yang lain, ada lagi yang meninggal dunia, dia gali lagi dan kena kuburan sebelah juga, dan ternyata dia mencium aroma yang sangat semerbak. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Arab ada seorang penggali kubur yang dia diminta oleh seorang wanita untuk menggali kuburan. Maka dia gali. Ya, maka dia gali, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat dia gali, kemudian jenazah pun didatangi. Jenazah didatangi. Dan dia pun sudah siap-siap untuk menampung jenazah di bawah. Dan pada saat dia menampung jenazah di bawah, pada akhirnya ada sesuatu yang aneh yang membuat dia pingsan. Ini aneh ini. Belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat jenazah itu dimasukkan, ada sesuatu penampakan yang aneh yang dia lihat, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia pun pingsan. Kemudian dia pun dibangunkan, karena sudah selesai penyelenggaraan jenazahnya, dia pun dibangunkan. Kemudian kali yang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia diminta lagi untuk menggali kubur dengan wanita yang sama. Lalu dia gali. Dan pada saat dia gali, kemudian didatangkan mayat, lalu dia ambil, kemudian dimasukkan ke dalam lahat, dan dia nampak untuk kedua kali, tapi tidak pingsan. Kenapa? Karena dia sudah pernah lihat sebelumnya. Lalu pada akhirnya dia pun mencari wanita yang memerintahkan dia untuk menggali kubur ini. Setelah dia dapatkan, dia bertanya, ya, siapa mayat yang pertama dan siapa mayat yang kedua? Disampaikan bahwasanya mayat yang pertama itu adalah adiknya dan mayat yang kedua itu adalah kakaknya. Nah, jadi laki-laki yang menggali kubur ini bukan ingin menghibur si ibu karena anaknya sudah meninggal dunia, tidak. Tapi dia pengen bertanya. Ya, dia pengen bertanya, apa amalannya? Apa amalan keduanya? Kemudian si ibu mengatakan, adapun adiknya dia adalah seorang penuntut ilmu, dan abangnya atau kakaknya dialah yang membiayai adiknya untuk menuntut ilmu. Maka dia sampaikan, sungguh aku melihat ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam kuburnya, maka Allah jadikan kuburan itu lapang. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburannya lapang. Kuburan untuk si adik dan kuburan untuk si kakak. Kedua-duanya lapang. Kenapa? Karena kedua-duanya, yang pertama penuntut ilmu, yang kedua yang dia membiayai adiknya untuk belajar. Sehingga fadilahnya kedua-duanya mendapatkannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini diantara dari apa? Perkara gaib. Dan ini hanya sebatas kita imani. Siapa yang mengimani perkara gaib ini? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang hanya mengimani perkara gaib ini, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ketika dia mengimani bahwasanya akan ada nanti hari kebangkitan, akan ada nanti pertanggungjawaban, akan ada nanti timbangan, mizan dan hisab, lalu melewati sirat, dia imani ini, maka inilah karakter orang-orang yang bertakwa. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sebatas hanya dia imani saja? Tidak. Ketika dia sudah mengetahui bahwasanya akan ada pertanggungjawaban, akan ada timbangan, akan ada hisab,
maka bagaimana caranya dia bisa selamat nanti pada hari kiamat? Setelah dia imani, maka dia berusaha untuk mencari bekal agar dia selamat nanti pada hari kiamat. Dan inilah kemenangan jamaah. Inilah yang dikatakan dengan al-fawz, al-faiz. Dialah yang menang karena dia mempercayai akan adanya hari kebangkitan, dan bukan hanya sebatas mempercayai saja dan berusaha selamat nanti pada hari kiamat dengan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Baik, apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa ini dengan kemenangannya? Allah katakan, hada'iqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Ini kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadaik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada ibu-ibu yang mempelajari bahasa Arab, hadaik ini jamak, sedangkan kata tunggalnya itu adalah hadikoh. Hadikoh itu taman, kebun. Tapi di sini Allah mengatakan kebun-kebun, taman-taman, berarti banyak ini. Banyak kebun-kebunnya, banyak taman-tamannya. Naam. Kemudian di samping taman-taman yang disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa, tentunya jamaah, kita harus paham nih. Laisa fil jannah, tidak ada di dalam surga yang sama dengan di dunia kecuali nama. Illal asma, kecuali hanya sebatas nama saja. Jadi kalau ada yang di dalam surga berupa taman, di dunia ada taman, ini hanya sebatas nama, Bu. Samanya itu hanya sebatas nama, tapi bagaimananya ini tentunya tidak sama dengan apa yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu-ibu suka kunjungan jalan-jalan ke taman. Taman apa biasanya, Bu? Taman Cadika. Kira-kira bagus enggak? Enggak ada yang jawab bagus berarti. Iya. Itu taman dunia. Taman dunia yang men-setting siapa? Manusia. Punya enggak keterbatasan? Ada keterbatasan. Dan ini yang men-setting siapa? Di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada kebosanan ketika kita berada di taman-taman surga. Dan sekarang carilah taman-taman surga. Apa kata Nabi SAW? Nabi kita SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, hilakut dzikr, majelis-majelis dzikir. Ini kita tengah berada di taman surga karena ini majelis dzikir. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena di dalam majelis dzikir itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan. Dan kita berusaha ini, sebagaimana Allah mudahkan kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang ini merupakan taman-taman surga, kita berharap Allah mudahkan kita masukkan ke dalam surga dan kita bisa mengunjungi taman-taman surga. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Naam. Jadi hendaknya kita berusaha ini. Yang di dunia ini ada taman surga, maka hendaknya kita berusaha untuk mendatangi taman-taman surga itu. Apalagi kita mendatanginya bersama dengan keluarga. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, tinggal menyesuaikan waktu yang ada, kapan kita bisa menghadiri taman-taman surga, yaitu majelis-majelis ilmu, karena kita pengen masuk surga sama-sama. Mau nggak ibu-ibu masuk surga, suaminya nggak masuk? Nggak mau. Ibu-ibu masuk surga dengan suaminya, anak-anaknya nggak masuk. Mau kira-kira? Nggak mau. Pasti semua menginginkan. Ya, sebuah keluarga menginginkan
ibu, bapak, anak dan orang tuanya ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau mendatangi taman-taman surga di dunia. Orang-orang yang bertakwa, dia tahu ketika dia menghadiri taman-taman surga di dunia, dia akan meninggalkan aktivitas dunianya. Dia akan tinggalkan tuh aktivitas dunianya. Segala kesibukan di dunia yang dia lakukan, dia tinggalkan. Untuk apa? Untuk mendatangi surga-surga, taman-taman surga di dunia. Tapi kalau dia disibuk, Allah Ta'ala mengatakan, wa kawa'iba atraba. Kenikmatan selanjutnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena ini agak sensitif. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Artinya jamaah, tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Yang hari ini nenek-nenek nggak masuk surga. Ya, karena memang tidak ada nenek-nenek, semuanya sebaya. Usianya 30 sampai 35. Jadi jangan khawatir bagi yang sudah nenek-nenek. Jangan khawatir harus menyiapkan pakai skincare-nya, ya, pakai make up-nya lagi supaya muda, operasi plastiknya lagi, nggak perlu. Ya, tidak perlu. Sudah ikuti saja zaman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Waktu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, dan itu merupakan tanda-tanda. Kalau ya sudah muncul keriput, ya sudah, Bu, gak usah dipikiri. Yang dipikiri bagaimana kalau amalan kita yang keriput, ya itu gimana itu? Kalau masih wajah, tangan dan selanjutnya, itu kan fisik. Tinggal nanti timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan kalau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dirubah fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Naam. Disebutkan bahwasanya, ini mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wa kawaiba dalam bahasa Arab adalah para gadis-gadis muda. Itu bidadari yang memiliki buah dada yang bulat, tidak renggang dan tidak turun. Dan ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penduduk surga. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan penduduk surga itu disibukkan dengan apa? Dengan mencicipi, merasakan kenikmatan di dalam surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat yang ke-55 sampai 56? Allah katakan, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dengan kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelakan di atas dipan-dipan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah hasil akhir dari kesibukan, keletihan yang dilakukan oleh penduduk dunia untuk akhirat. Ada orang yang menyibukkan diri untuk mencapai kenikmatan-kenikmatan di dunia dengan melakukan ekstra kerjanya, untuk mendapatkan fasilitas yang lengkap, ya, untuk mendapatkan segalanya di dunia ini. Tapi menggapainya itu dengan jerih payah. Bukan dengan santai-santai. Ya, bukan dengan santai-santai, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia menggapai kesuksesannya itu dengan jerih payah. Dan kenikmatan yang didapatkannya juga enggak abadi. Lalu berbeda dengan penduduk surga yang ketika seorang itu berada di dunia, yang dia letih, yang dia capek, yang dia bosan, yang dia susah, tapi ketika dia sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan segala kenikmatannya, maka kenikmatannya itu enggak hilang. Kenikmatannya tidak hilang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi,
Iya, yang dia tidak lagi mendapatkan pasangan-pasangannya itu tua, semuanya muda. Dan mohon maaf disebutkan ketika seorang suami, seorang laki-laki mendatangi istrinya, baik dari kalangan istrinya di dunia atau bidadarinya, itu kembali lagi perawan, itu kembali lagi gadis, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan itulah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Nah, kemudian berbicara tentang bidadari di dalam surga, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, terutama ibu-ibu, yang berkaitan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam ayat-ayat, di dalam hadis-hadis ini banyak berbicara tentang bidadari. Lalu bidadaranya gimana? Apakah ada? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah mereka mendapatkan hal yang sama sebagaimana laki-laki mendapatkan bidadari? Apakah para wanita yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hal yang sama? Yang pertama jamaah, jika para wanita dunia beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan para bidadara. Jadi mereka juga mendapatkan kenikmatan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-31. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Itu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka akan mendapatkan hal yang sama. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-124, Allah katakan, "Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah." Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Artinya laki-laki dan wanita sama mendapatkan kenikmatan. Ya, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Naam. Lalu siapa bidadaranya? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bidadara itu adalah dari kalangan lelaki dunia yang masuk surga. Lelaki dunia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka itu adalah bidadara. Nah, dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana laki-laki, sebagaimana wanita yang masuk ke dalam surga tidak ada lagi nenek-nenek yang dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki juga demikian. Ya, laki-laki juga demikian. Maka sebagaimana laki-laki mendapatkan bidadari, wanita juga mendapatkan bidadara. Siapa mereka? Laki-laki penduduk dunia yang beriman dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pada akhirnya laki-laki itu Bu yang bernama suami ibu sendiri, tapi karakternya tidak seperti saat sekarang. Karena Allah sudah modifikasi nanti. Karena laki-laki penduduk surga itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Tidak seperti saat sekarang ini. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kebayang laki-laki yang lain. Ya, cukup suaminya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, itulah bidadara yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Poin yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa sebab kenapa sama sekali tidak disebutkan tentang bidadara bagi para wanita. Kenapa yang disebutkan hanya bidadari saja, tidak bidadara untuk para wanita? Naam. Karena yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para wanita
asalnya merekalah yang dicari, merekalah yang dikejar-kejar, bukan sebaliknya. Ya bukan? Bukan sebaliknya, bukan wanita yang mengejar-ngejar laki-laki. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan, hadis-hadis yang menjelaskan itu tentang bidadari. Supaya apa? Supaya kaum muslimin itu berusaha, laki-laki itu berusaha untuk mendapatkan itu semua. Nah, kemudian poin yang kedua, dalam dalil-dalil disebutkan tentang keindahan tubuh para bidadari dengan agak detail. Tentunya hal ini sangatlah kurang pas jika disebutkan tentang fisik dan keindahan tubuh para bidadara di hadapan para wanita. Karena apa? Karena para wanita itu memiliki sifat malu, sehingga kalau disebutkan secara spesifik bagaimana karakteristik bidadara, maka mereka akan malu. Maka tidak disebutkan, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, karena kembali kepada fitrahnya wanita. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian poin selanjutnya yang perlu diingat bahwasanya kenikmatan di surga sangatlah banyak dan tidak terbayangkan. Ya, banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Jadi bukan hanya sebatas pasangan saja. Tadi kita katakan ada taman-taman, ada buah, ada makanan, ada minuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya, ada dipan-dipan dan seterusnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya para wanita dunia jika beriman dan beramal soleh hingga masuk surga, maka mereka lebih mulia dan lebih cantik daripada bidadari surga. Naam. Kenapa demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Lebih utama seorang wanita penduduk dunia daripada bidadari surga, karena memang bidadari surga itu sudah Allah ciptakan seperti itu. Sementara wanita-wanita penduduk dunia, dia diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Diperintahkan untuk melakukan ini, dilarang untuk meninggalkan ini, dia taat. Sehingga mereka lebih utama daripada bidadari yang Allah siapkan di dalam surga. Di dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal nisa'ud dunya afdalu minal huril ain." Bahkan wanita dunia itu lebih afdal daripada para bidadari. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi seorang wanita salehah yang dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah masukkan dia ke dalam surga, maka Allah modifikasi dia dan dia lebih utama, lebih cantik daripada bidadari yang Allah siapkan di dalam surga. Kenapa? Karena satu keutamaan wanita-wanita dunia ini diperintah dan dilarang oleh Allah sehingga dia taat. Dia tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi para penduduk dunia. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi seorang laki-laki, ya bagi seorang laki-laki yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, di sana Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bidadari penduduk surga di samping istrinya sendiri, dan disebutkan berapa banyak jumlah bidadari yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi laki-laki penduduk surga, maka disebutkan minimal itu ada 2. Ya, minimal itu ada 2. Tapi ingat jamaah, ketika sudah berada di atas qantarah, selamat dari sirat, lalu berada di atas qantarah, maka tidak ada lagi kecemburuan di sana. Allah hilangkan kecemburuan. Penyakit-penyakit hati itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surga ketika seorang suami memiliki lebih dari 2 bidadari, itu enggak ada lagi gelas-gelas yang pecah, ya, piring-piring yang jatuh dari tangan, pintu-pintu yang enggak dibuka lagi, itu enggak ada lagi. Kenapa? Karena hasad, cemburu itu sudah hilang semuanya. Karena di dalam surga hanya sebatas kenikmatan saja. Hari ini mungkin ibu-ibu bolehlah jaga kunci itu, ya, jaga kuncinya rapat-rapat. Ya,
dan seterusnya. Tapi nanti pada hari kiamat ketika seorang laki-laki dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka mereka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari-bidadari. Dan satu hal, jangan pernah mengecewakan suami. Karena ketika suami itu dikecewakan, maka bidadari surga itu sudah marah, Bu. Hati-hati, Bu. Ya, hati-hati. Karena ketika seorang istri membuat suaminya marah, membuat suaminya kecewa, tidak taat kepada suaminya, hampir-hampir, kata bidadari, hampir-hampir dia itu akan meninggalkan kalian dan akan bersama kami. Itu protes dari bidadari, Bu. Ya, maka ditaati, dihormati. Ditaati dan dihormati pada perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Dan saya ingatkan kembali karakter Khadijah itu bagaimana, sehingga dia mendapatkan ya istana di dalam surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, tidak ada kepenatan dan tidak ada keletihan di dalamnya. Apa sebab, Bu? Kenapa tidak ada lagi kepenatan, tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi kebisingan? Karena beliau sudah melalui itu di dunia. Tidak ada lagi kebisingan karena beliau tidak pernah mengangkat suara di hadapan suami. Tidak ada lagi kepenatan, keletihan karena beliau sudah letih di dunia bersama dengan suaminya Rasulullah SAW. Naam, mendapatkan penyiksaan walaupun itu yang dialami oleh Nabi SAW yang beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka penyiksaan dan ujian itu juga dialami oleh kerabat beliau. Istri dan anak-anaknya juga mengalami hal yang sama, penderitaan yang sama, dan beliau sudah melalui itu sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan istana yang terbuat dari mutiara yang berongga. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Naam. Kemudian poin selanjutnya jamaah, seorang wanita tidak keluar dari salah satu dari kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, ini kondisi wanita yang pertama, ia meninggal sebelum menikah. Bagaimana kalau seandainya dia lebih duluan meninggal dunia sebelum dia menikah? Bagaimana dengan wanita ini? Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wanita ini bisa jadi dinikahkan dengan lelaki dunia yang masuk surga, yang akan menyenangkan hatinya. Karena Nabi kita SAW mengatakan, wa ma fil jannati a'zab. Tidak ada seorang yang membujang pun di dalam surga. Gak ada yang bujang. Ya. Jadi semuanya sudah menikah. Sehingga ketika dia tidak menikah di dunia, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan usianya tidak lama dan dia pun belum menikah, maka dia akan dinikahkan oleh penduduk surga yang dia adalah laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surga. Nah, ini bagi siapa? Bagi yang belum menikah dan Allah takdirkan dia meninggal dunia. Yang kedua, kondisi wanita yang kedua, ia meninggal setelah bercerai dan belum sempat menikah lagi. Maka kondisi wanita ini sama dengan kondisi wanita pertama. Ya, ia meninggal setelah bercerai dan belum sempat menikah lagi. Ya, suami istri pisah. Ya. Dan ini cerai hidup. Ya, ini cerai hidup. Kemudian qadarullah, si wanita ini ketika dia menjanda belum ada yang mau mendekatinya. Dan dia tidak menikah sampai dia meninggal dunia. Tapi dia sudah pernah menikah. Ya, tapi dia sudah pernah menikah. Maka yang seperti ini statusnya seperti wanita yang pertama. Maka dia akan dinikahkan dengan laki-laki penduduk surga. Nah, sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang ketiga, ia meninggal dalam keadaan bersuami. Ya, ia meninggal dalam keadaan bersuami.
akan tetapi suaminya tidak masuk surga bersamanya. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Dia meninggal nih, tapi suaminya ada, dan suaminya ini nggak masuk surga. Karena apa? Karena boleh jadi suaminya ini kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka status wanita yang ketiga ini sama seperti status wanita yang pertama dan yang kedua. Allah akan nikahkan dia dengan laki-laki penduduk surga. Nah, yang jelas jemaah, kalau pada akhirnya dia meninggal belum juga mendapatkan suami, maka di dalam surga Allah akan nikahkan dia. Yang keempat, ia meninggal setelah menikah dengan suaminya, maka dia di dalam surga itu menjadi istri suaminya. Ya, dia di dalam surga itu menjadi istri suaminya. Ya, ia meninggal setelah menikah dengan suaminya. Ya, setelah menikah dengan suaminya. Artinya suaminya ini beriman dan masuk surga. Ya, beriman dan masuk surga walaupun suaminya itu menikah lagi. Iya, istri yang pertama meninggal, kemudian suaminya menikah lagi dengan istri yang kedua, maka istri yang pertama ini beriman dan suaminya beriman, sama-sama masuk surga, maka mereka menjadi suami istri. Begitu juga dengan istri yang kedua, misalnya seperti itu, yang sama-sama beriman, maka mereka juga menjadi suami istri. Kemudian yang kelima, suaminya lebih dahulu meninggal, dan setelah itu dia tidak menikah lagi. Suaminya meninggal dunia, dan dia tidak menikah lagi sampai dia meninggal dunia. Maka wanita yang kelima ini posisinya sama seperti wanita yang keempat, karena dia tidak menikah lagi sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang keenam, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, keadaan wanita yang keenam, yang terakhir, setelah suaminya meninggal, ia pun menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Iya, suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi. Lalu dengan siapa nanti dia dipasangkan? Maka dia akan dipasangkan dengan suaminya yang terakhir. Ya, dengan suami yang terakhir. Oleh karenanya ketika Abu Darda meninggal dunia, Muawiyah bin Abi Sufyan datang melamar Ummu Darda. Namun lamarannya ini ditolak. Karena apa? Karena dia mengatakan, aku mendengar Abu Darda suamiku mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Artinya Abu Darda ini mendengar hadis dari Nabi SAW. Al-mar'atu li akhiri azwajiha, seorang wanita bagi suaminya yang terakhir. Sehingga Hudzaifah Ibnul Yaman, dia pernah mengatakan kepada istrinya, jika kau ingin menjadi istriku di surga, maka janganlah engkau menikah lagi setelah aku meninggal. Karena seorang wanita di surga akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan istri-istri Nabi SAW untuk menikah lagi setelah meninggalnya Nabi SAW. Semuanya sabar. Bahkan jamaah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, istri yang paling muda itu adalah Aisyah. Istri yang paling muda adalah Aisyah. Berapa usia Aisyah pada saat Rasulullah meninggal? Lebih kurang 18 atau 19 tahun. Dan berapa usia Aisyah ketika meninggal dunia? 55 atau 56 tahun.
Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Semua istri-istri Nabi itu sabar sampai mereka meninggal dunia, karena mereka istri Nabi di dunia dan istri Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jika perkaranya sebaliknya, yaitu seorang wanita dunia bermaksiat dan membangkang kepada suaminya, maka ia tentu akan kalah bersaing dengan para bidadari surga dan akan menyebabkan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Bahkan tatkala seorang wanita dunia menyakiti hati suaminya, maka istrinya dari kalangan bidadari surga protes. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, kecuali istrinya di akhirat dari bidadari akan berkata, janganlah engkau mengganggunya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah tamu di sisimu, hampir-hampir lagi ia akan meninggalkanmu menuju kami. Ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, pulang nanti dari kajian ini baik-baiklah sama suami. Ya, baik-baiklah dengan suami. Ya, jangan suka marah-marah. Ya, jangan suka merepet aja dengan suaminya. Kalau seandainya uang bulanan, uang belanja, ya, turunnya telat, sabar. Ya, kenapa? Karena kalau dia disakiti, kalau dia diganggu, ingat, ya, istrinya dari kalangan bidadari itu akan protes. Ala kulli hal jamaah, ini diantara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Kalaupun kedua-duanya masuk ke dalam surga, suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, maka mereka akan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tampilan yang paling sempurna. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Karena yang namanya surga itu adalah kenikmatan yang abadi, yang tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah merasa puas orang-orang yang berada di dalamnya. Kemudian di antara kenikmatan selanjutnya jemaah, Allah katakan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-34, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Para ulama mengatakan bahwasanya ka'san dalam bahasa Arab digunakan untuk arti kata khamar. Jadi ka's, ya, gelas yang memang disiapkan untuk apa? Wadah khamar. Yang ternyata gelas-gelas ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan diminum oleh penduduk surga. Hanya saja ketika dia minum dari khamar ini tidak akan menghilangkan akalnya. Ini tidak akan merusak. Bahkan ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang sabar di dunia, tidak mau minum minuman keras. Apapun judulnya, apapun namanya, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika dia bersabar menjauhi ini karena larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang jamaah berbicara tentang khamar, Allah menurunkan ayat tentang khamar itu dengan 3 kali turun, menjelaskan akan haramnya khamar itu tidak langsung diharamkan oleh Allah. Ayat yang pertama Allah menyampaikan bahwasanya khamar itu sedikit manfaatnya, banyak mudarat. Ayat yang kedua Allah menjelaskan khamar itu kalau ada orang-orang yang mabuk nggak boleh mendekati sholat sampai hilang mabuknya. Dan ayat yang ketiga Allah haramkan khamar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan khamar, maka para sahabat nggak ada yang namanya nanggung nih, nanggung 1 loki lagi, nanggung 1 botol lagi, ini enggak, langsung dibuang. Sehingga Madinah pada saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu banjir dengan khamar. Ya, banjir dengan khamar karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkannya. Artinya orang yang menahan dirinya dari khamar di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan untuknya khamar di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kemudian Allah mengatakan,
La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Yang ada hanya tasbih, pujian kepada Allah. Yang ada hanya ucapan selamat, karena mereka sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan yang sia-sia nggak ada, banyak ceritanya nggak ada. Jadi apa yang mereka lakukan pada saat itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ucapan mereka hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Berbeda dengan kita tinggal di dunia ini, jamaah, yang masih ada ucapan-ucapan yang sia-sia, kemudian ucapan-ucapan dusta. Ini masih ada di dunia. Makanya yang membedakan orang-orang yang beriman dengan waktunya adalah mereka tidak menyia-nyiakan waktunya itu habis begitu saja tanpa ada kebaikan sedikit pun. Makanya Nabi kita SAW, kalau beliau tidak menyampaikan fatwa, kalau beliau tidak menyampaikan nasihat, kalau beliau tidak bertanya, maka beliau diam. Dan dalam diamnya beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini yang diucapkan oleh Nabi SAW, sehingga waktu yang berlalu itu nggak sia-sia. Karena memang zikir ini merupakan amalan yang paling mudah. Mudah nggak bu berzikir? Mudah. Keringatan nggak berzikir? Kalau sambil masak keringatan, sambil nyapu keringatan. Dunianya selesai, akhiratnya dapat. Ya, dunianya dia kerjakan, akhiratnya dia dapat. Dapat catatan-catatan tadi, sehingga nggak ada yang sia-sia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apapun yang kita bisa zikirkan, zikirkan yang mudah, maka ucapkan. Karena ini merupakan amalan yang mudah, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita zikirkan ini akan ditimbang di atas timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penduduk surga itu nggak ada perkataan yang sia-sia. Ya, nggak ada yang sia-sia lagi, semuanya bermanfaat. Karena mereka di dalam surga hanya sebatas menikmati ya apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Hisaba artinya kafiyah, cukup dan banyak. Hal ini memperlihatkan metode Al-Quran setelah menyebutkan neraka jahanam yang bergantian dengan menyebutkan surga. Jadi setelah Allah sebutkan neraka, Allah sebutkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebut dengan metode targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman, agar orang-orang itu tahu tuh, ketika dia melakukan ini motivasinya apa, ketika dia meninggalkan ini ya ancamannya apa, dan seterusnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan oleh penduduk surga dan hukuman-hukuman yang disiapkan oleh penduduk neraka. Demikian para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat yang ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaban. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memelihara langit, dialah Allah yang memelihara bumi, dan dialah Allah yang memelihara di antara keduanya. Kalau langit ini tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, binasa kita. Kalau bumi ini tidak dijaga, tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terjadi gonjangan-gonjangan yang dahsyat.
Di antara bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, Allah pancangkan gunung-gunung agar bumi ini tidak goyang, agar bumi ini stabil. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, yang Maha Pemurah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan di dalam ayat ini Allah Maha Pemurah? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah mau, Allah timpakan langit ini pada kita. Tapi Allah Maha Pemurah, Ar-Rahman, yang kasih sayangnya ini lebih Allah dahulukan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ada penduduk bumi yang durhaka kepada Allah. Allah tahu ada penduduk bumi yang kufur kepada Allah, tapi Allah masih tahan langit. Karena pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, binasa kita, jamaah yang dimulakan oleh Allah. Kalau ada satu kemaksiatan yang kita lakukan lalu Allah datangkan hukuman, maka semuanya bakal mati. Kenapa? Karena manusia tidak terlepas dari dosa dan kemaksiatannya. Dan setiap kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya, sekiranya Allah mau, Allah akan datangkan petir, Allah akan datangkan kilat, Allah akan tenggelamkan dia. Tapi Allah Maha Penyayang, sehingga Allah masih kasih tenggat waktu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti pada hari kiamat, di mana langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya hari itu tidak ada yang berani bicara pada saat itu. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada yang berani berbicara kepada Allah pada saat itu, bahkan para nabi juga nggak berani berbicara. Karena Allah Subhanahu wa taala pada saat itu marah yang belum pernah marah sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah, sehingga tidak ada di antara makhluknya, bahkan malaikat pun berani berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu kita akan disidang, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi yang gelisah, kacau, kondisi yang sangat membingungkan manusia pada saat itu, mereka berharap ada di antara para nabi yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada yang berani berbicara pada saat itu kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Sulitnya apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Dan ketika kita tahu sulitnya kondisi hari kiamat, maka kita mencari cara agar kita bisa mendapatkan kemudahan nanti pada hari kiamat. Di mana kita mencarinya jemaah? Di sini. Bagaimana caranya? Berikanlah kemudahan-kemudahan bagi orang yang sulit. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya nanti di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan bagi seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan nanti pada hari kiamat. Dan kesulitan pada hari kiamat jauh lebih sulit daripada di dunia. Maka cari yang bisa kita bantu, yang kita bisa lapangkan, yang kita bisa berikan kemudahan, maka berikan. Karena kita berharap balasan Allah nanti pada hari kiamat di waktu yang sangat sulit. Di waktu tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Di waktu yang tidak ada lagi orang yang bisa berani tegur sapa, nggak ada. Di waktu yang tidak ada lagi kerabat-kerabat mencari kerabat yang lainnya, pasangan dengan pasangannya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, nggak ada. Karena masing-masing akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Semuanya bersaf-saf. Tidak ada yang berani berbicara.
Dan kalaupun dia berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Datang manusia kepada Nabi Adam. Agar apa? Agar Nabi Adam memberikan syafaat. Nabi Adam enggak bisa. Datang manusia kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga enggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga enggak bisa. Datang kepada Nabi Musa juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Isa tidak bisa juga. Sampai pada akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Rasulullah pun sujud di bawah arasy Allah. Lalu Nabi kita memuji Allah dengan pujian yang diajarkan oleh Allah pada saat itu. Tidak ada sekarang ini diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi akan diajarkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan setelah itu barulah Allah mengatakan, "Ya Muhammad irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, engkau akan diberi. Dan berilah syafaat dan engkau akan diizinkan. Maka mulailah persidangan pada hari kiamat. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang bisa berkata-kata pada saat itu kecuali dengan izin Allah dan semua perkataannya benar. Dzalikal yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Dia akan taubat. Dia tahu bahwasanya ini merupakan peristiwa yang benar-benar akan terjadi nanti pada hari kiamat. Yang tidak ada satu orang pun yang luput nanti pada hari kiamat. Yang semuanya akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ucapan-ucapan manusia tidak ada yang dusta. Maka ketika seorang tahu dan sadar dan dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benar-benar kembali kepada Allah. Dan Allah sangat senang ketika hamba-hambanya kembali kepada Allah. Allah begitu senang ketika hambanya yang sudah jauh dari Allah lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tangan Allah Subhanahu wa taala masih terbentang bagi siapa-siapa yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Maka kesempatan untuk bertaubat kepada Allah masih diberikan. Gunakanlah kesempatan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang terakhir Allah mengatakan, "Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada orang-orang kafir, tapi mereka lalai. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita, tapi kita tidak maksimal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Allah akan memperlihatkan semua apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Kita akan lihat. Dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Apa yang kita lakukan semua ditampilkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk. Mungkin hari ini kita sudah lupa jemaah, tapi Allah tidak lupa. Ada catatan di sana. Dan semua akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di usia kita 10 tahun, di usia kita 20 tahun, di usia kita 30 tahun, 40, 50 sampai 70 tahun, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Apa yang sudah kita usahakan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tertutupi. Dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan sebelum kita hijrah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kedurhakaan kita kepada orang tua, kezaliman kita kepada orang lain dan seterusnya, ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika semua amalan diperlihatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir menyesal. Di awal-awal mereka bertanya-tanya tentang hari kebangkitan, dan di akhir ayat ini mereka menyesal. Duhai sekiranya kami menjadi tanah pada saat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, dan Allah Maha tahu apa yang terjadi pada kedua kambing ini, maka Allah akan adili nanti pada hari kiamat. Ini akan didatangkan oleh Allah. Ketika semuanya dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang saja dikisos jamaah, apalagi kita. Maka jangan sampai kita hadir nanti pada hari kiamat kita dikisos disebabkan apa? Kehormatan saudara kita. Disebabkan karena apa? Darah yang ditumpahkan. Disebabkan karena apa? Kedzaliman dari harta yang kita ambil dari saudara kita. Maka semuanya ini akan dikisos oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan yang terjadi adalah transfer pahala doang dosa. Adapun binatang yang dikisos oleh Allah, setelah mereka dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan kunu turaba, jadilah kalian debu. Ketika binatang-binatang ini setelah dikisos oleh Allah, lalu Allah jadikan debu, maka orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, duhai alangkah baiknya kami menjadi debu, tidak mendapatkan siksaan, tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, karena nanti ada kisos pada hari kiamat, yang Allah akan adili manusia nanti pada hari kiamat. Maka apa prinsip yang kita pegang selama kita di dunia ini? Prinsip yang kita pegang adalah jangan pernah kita mendolimi orang lain. Kalau orang lain mendolimi kita, maka bersabarlah. Dan kalaupun sudah terlanjur kita mendolimi orang lain, maka minta halallah. Sebelum masa-masa penghalalan itu tidak lagi diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang ada kaitannya dengan orang lain. Yang ada kaitannya dengan orang lain, jemaah. Adapun dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita taubat dan istighfar, ini diampuni oleh Allah. Tapi dosa kita antara sesama kita yang pernah kita lakukan, maka ingat-ingat kembali kalau ada sangkutan-sangkutan, kalau ada kehormatan yang kita nodai, kalau ada harta yang pernah kita ambil, selesaikan di dunia, tuntaskan di dunia. Agar apa? Agar kisos ini tidak diberlakukan nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Allah berlakukan nanti pada hari kiamat, maka sia-sialah salat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, dan seterusnya. Karena itu akan berpindah kepada orang yang kita zalimi. Mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, mumpung orang yang kita zalimi juga masih diberikan kehidupan oleh Allah, maka segerakan, tuntaskan, halalkan. Karena kita berharap datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari penyakit hati, dan selamat muamalah kita dengan orang lain. Dan kita tidak berharap nanti pada hari kiamat kita termasuk ke dalam orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut karena kita menahan-nahan, karena kita masih melakukan kezaliman kepada orang lain. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini adalah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak mau mengimani akan adanya hari kebangkitan. Allah balas, dan ujung-ujungnya adalah penyesalan pada hari kiamat, dan tidak ada lagi penyesalan pada saat itu. Yang ada hanyalah surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan tafsir surat An-Nazi'at, yang malaikat-malaikat yang mencabut. Insyaallah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang.
Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kasus di mana kita mendapati teman kita itu sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan kita, tidak open lagi. Yang tadinya akrab kok tiba-tiba mendiamkan kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, tanya langsung. Apakah saya melakukan kesalahan yang saya tidak tahu terhadap ibu? Sampaikan. Ya. Karena apalagi sesama wanita ini lebih mengedepankan perasaan daripada akal. Benar nggak, Bu? Benar ya? Benar. Lebih mengedepankan perasaannya. Contohnya, tiba-tiba kita duduk di depan misalnya, tiba-tiba ada jamaah yang baru datang tiba-tiba duduk di depan kita pula gitu. Ya, kita nggak suka. Ya, kita tidak suka. Ya, sampai pada akhirnya kita diamkan dia karena sikap dia. Ini kan perasaan saja. Jadi yang kita lakukan apa? Ketika kita sudah nampak tanda-tanda sudah tidak akrab lagi, dia tidak peduli lagi, bahkan salam kita dia cueki, maka kita datangi dia. Apa masalah dengan saya? Yang sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya ada salah dari saya yang saya nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu. Sampaikan. Ya, kita merendah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita merendah di hadapan dia supaya apa? Supaya kita tahu mana kesalahan yang kita lakukan dan kita minta maaf. Hari ini kalau kita minta maaf dengan harta masih bisa kita lakukan. Tapi nanti pada hari kiamat itu dengan pahala dan dosa. Nah, jadi daripada kita diam-diam saja, kita tegur juga dia diam dan dia juga tidak lagi menegur kita, lebih baik kita langsung bertanya kepadanya atau kita minta yang mewakili kita. Ya, untuk bertanya kepadanya. Kalaulah memang tidak ada masalah berarti selesai. Ya, tidak ada yang kita minta halal darinya karena memang nggak ada masalah. Seperti itu dia. Tapi kalau ternyata ada masalah dan dia mau menceritakan kepada teman kita, wasilah kita, maka itu lebih baik. Dan kita pun memperbaiki diri kita kalau seandainya kita salah. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Sampaikan kalau seandainya salah. Nah, seperti itu dia. Jadi prinsipnya kalau ternyata sama-sama keras, sama-sama salah, waktu yang diberikan untuk introspeksi diri hanya 3 hari. Waktunya, atau dia marah kepada suaminya, dia katakan, wahai suamiku, ini tanganku. Dia sudah siap tuh. Ya, dia sudah siap. Ini istri yang soleha. Bukan namanya soleha, tapi memang dia adalah istri yang soleha. Dia katakan kepada suaminya demikian. Dan dia berusaha untuk tidak pernah menyinggung suaminya. Walaupun suaminya itu mungkin menyakiti dia, tapi tujuan dia adalah bagaimana dia mencari keridhaan suaminya. Dengan redha suaminya dia masuk surga. Karena Nabi SAW mengatakan wanita mana saja yang meninggal dunia sedangkan suaminya redha, maka dia akan masuk surga. Itu yang dicari. Namun sebaliknya,
suaminya yang suka mendiamkan istrinya. Ya, suaminya yang suka mendiamkan istrinya. Sampai pada akhirnya dia tidak menunaikan hak-haknya, yaitu hak-hak istrinya. Dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami. Ini masalah. Apa yang dilakukan oleh seorang istri dalam masalah seperti itu? Jangan langsung kita curhat kepada orang lain. Tuntaskan dulu, selesaikan dulu. Ya, selesaikan sesama pasangan. Jangan ini disebarluaskan, apalagi sampai kepada orang tua. Apa masalahnya? Nah, kalau hanya tidak cakapan 1 hari bolehlah. Kemudian 2-3 hari, kalau sudah sampai 3 hari ngomong, jangan diam-diaman. Ya, karena jamaah ingat, ketika ini terjadi di sana ada setan yang menunggangi rumah tangga kaum muslimin kaum muslimat. Dan dia akan senang nih kalau seandainya suami dan istri nggak cakapan lama. Dan pada akhirnya mereka tidak akan menunaikan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Jangan ikut campurkan setan dalam rumah tangga kaum muslimin. Dan yang diinginkan adalah bagaimana rumah tangga kaum muslimin itu putus, selesai, pisah. Kalau ada masalah maka selesaikan. Naam, saling memberikan udzur satu dengan yang lain. Mulai, jangan terlalu lama. Waktu hanya diberikan 3 hari. Kecuali ya, suami yang memboikot istrinya karena suaminya durhaka, ini lain cerita. Kalau dalam rangka memboikot istri agar istrinya ini sadar akan kedurhakaan yang dilakukannya, ini boleh lebih dari 3 hari sampai dia sadar. Makanya pisah ranjang ini kan bagian dari boikot. Ya, seorang suami pada akhirnya tidak mau lagi satu tempat tidur dengan istrinya. Nah, demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan ini metode memberikan nasihat. Masalahnya ternyata suaminya nggak tahan. Kenapa? Karena di kamarnya ada kipas angin, di ruang tamunya panas. Jadi dia pisah tidak tempat tidurnya, si istrinya di ruang kamarnya, ya dia di ruang tamunya. Ketika jam 1, jam 2 dia kepanasan. Akhirnya masuk lagi ke kamar. Nah, ini nggak manfaat. Yang seperti ini nggak manfaat. Ya, karena apa? Karena mungkin bahkan menjadi ledekan bagi si istri. Demikian. Jadi ini bagian dari pelajaran. Kalau ternyata suami yang memberikan pelajaran nasihat kepada istrinya karena pembangkangannya, maka boleh. Sama seperti orang yang diboikot juga demikian. Nabi SAW pernah memboikot Ka'ab bin Malik 50 hari karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Dengan adanya maslahat seperti itu, pada akhirnya dia taubat. Nah, jadi kalau untuk kasus-kasus ada orang-orang yang diboikot, yang ditahdir lebih dari 3 hari boleh. Tapi kalau sesama kaum muslimin yang nggak ada masalah, masalahnya masalah dunia saja, ini nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, dengan suami juga demikian. Hanya masalah kecil jangan sampai lebih dari 3 hari. Sudah aktivitas biasa. Ya, kalau ternyata diam-diaman 1 hari berarti ada yang bermasalah nih. Apakah istrinya ataukah suaminya? Namun biasanya kalau si suami mendiamkan si istri, ternyata si istri lebih diam lagi. Itu masalahnya. Ya. Sehingga pada akhirnya si suami yang didiamkan oleh istrinya. Sebenarnya tidak demikian. Ketika dia melihat kenapa suaminya mendiamkannya, berarti ini ada masalah. Cari tahu masalahnya, minta maaf kalau seandainya ada salah. Nah, kalau sampai hak dan kewajibannya tidak ditunaikan, nggak boleh, tidak boleh. Ya, sampai pada akhirnya sebulan berjalan hak dan kewajibannya tidak ditunaikan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, maka si istri kalau sudah tidak sanggup maka dia bisa gugat suami. Kenapa? Karena tidak ada kata-kata cerai dan tidak ada kata-kata penyelesaian masalah, hanya didiamkan begitu saja dalam satu atap. Ya, dalam satu atap. Bahkan ketika seorang istri mengajak bicara suaminya nggak mau. Ini berarti ada masalah. Nah, kalaulah dia tidak mau berbicara dengan istrinya, tapi kewajibannya dia tunaikan seperti nafkah dia berikan. Nah, seperti itu dia. Mohon maaf sampai berhubungan badan juga dia berikan. Ya, walaupun tidak saling cakapan, karena masing-masing punya hak.
Ya, karena masing-masing punya hak. Tapi kalau hak dan kewajibannya sudah tidak lagi ditunaikan, maka si istri bisa memberikan pilihan. Ya, apakah dia masih ingin melanjutkan dengan suaminya atau dia menyelesaikan pernikahannya. Namun lebih tepatnya adalah datangkan orang yang memberikan nasihat untuk keduanya. Jadi jangan sampai larut panjang. Ya, jangan sampai berlarut-larut masalah suami istri diam-diaman sampai pada akhirnya hak dan kewajibannya tidak dia tunaikan. Ingat, di sana ada syaitan yang menunggangi rumah tangga kaum muslimin. Bagi kita yang sadar, bagi kita yang tahu, bagi ibu-ibu yang memahami, maka mulailah untuk memperbaiki keadaannya. Jangan kita mau ikut ya syaitan dalam urusan rumah tangga kaum muslimin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian yang bisa kita bahas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri saya atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.